Jumpa lagi dengan saya, Labib Muammar, atau biasa disapa dengan Kak Labib atau Kak Ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kompas. Apa itu kompas? Kompas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui arah mata angin dengan menggunakan jarum magnet. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, kompas dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kompas biasa atau kompas sederhana. Kompas biasa atau kompas sederhana merupakan dasar dari semua kompas yang ada. Di dalam kompas ini hanya terdapat jarum kompas dan piringan derajat. Berikutnya ada kompas bidik. Kompas bidik adalah kompas yang digunakan untuk membidik. Sesuai dengan fungsinya, kompas ini dilengkapi dengan peralatan bidik seperti visir dan lensa atau kaca pembesar yang fungsinya untuk membaca angka yang terdapat pada piringan derajat. Selanjutnya ada kompas prisma. Pada dasarnya kompas prisma merupakan kompas bidik. Yang membedakan, kompas prisma mempunyai lensa yang berbentuk prisma, sehingga kompas ini disebut dengan kompas prisma. Berikutnya ada kompas orientering. Kompas orientering adalah kompas yang digunakan untuk kegiatan orientering. Selanjutnya ada kompas kombinasi. Kompas kombinasi adalah kompas perpaduan dari kompas bidik dengan kompas orientering. Jadi kompas kombinasi ini bisa digunakan untuk membidik dan juga digunakan untuk kegiatan orientering. Dan masih banyak jenis kompas yang lainnya, seperti kompas geologi, kompas astronomi, kompas kiblat, kompas nahkoda, dan masih banyak jenis kompas yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus membahas mengenai kompas bidik. Kompas bidik yang akan kita bahas adalah kompas bidik yang seperti ini. Kompas bidik yang seperti ini merupakan kompas bidik yang sering digunakan di kalangan penggiat alam seperti pramuka, pecinta alam, ataupun organisasi penggiat alam lainnya. Sebelum kita menggunakan kompas, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian kompas beserta fungsinya. Pertama, ada yang namanya pengait atau handle. Bentuknya seperti ini. Berfungsi untuk mengaitkan ibu jari pada saat kita menggunakan kompas. Kemudian ada tutup kompas, bentuknya seperti ini. Di dalamnya terdapat celah pembidik. Di tengah-tengah celah pembidik ini ada yang namanya kawat bidik atau biasa disebut visir. Fungsinya untuk membidik sasaran atau objek. Selanjutnya ada kaca pembesar atau lensa. Bentuknya seperti ini. Fungsinya untuk mempermudah membaca angka yang terdapat di dalam piringan derajat. Di atas lensa ada juga celah pembidiknya. Yang ini fungsinya sama dengan celah pembidik yang ada di tutup kompas ya, untuk membidik objek. Selanjutnya ada rumah kompas. Secara keseluruhan ini yang saya pegang namanya rumah kompas atau biasa disebut base kompas. Di dalam base kompas terdapat beberapa bagian. Yang pertama, paling dalam itu ada yang namanya piringan derajat. Bisa dilihat. Nah, ini ada piringan derajat. Di dalam piringan derajat terdapat dua lingkaran angka. Lingkaran angka yang bagian dalam itu merupakan skala peratusan
atau biasa disebut derajat. Isinya mulai dari angka 0 sampai dengan 360 derajat satu lingkaran penuh. Ini yang biasa kita gunakan. Berikutnya, angka yang berada di lingkaran luar itu skala peribuan atau disebut mil. Angkanya itu mulai dari 0 sampai 6400. Ini biasa digunakan di kalangan militer. Selanjutnya ada jarum kompas yang selalu mengarah ke utara dan selatan. Di atasnya terdapat simbol tanda panah yang menunjukkan arah utara, huruf S yang menunjukkan arah selatan, huruf E yang menunjukkan arah timur, serta huruf W yang menunjukkan arah barat. Berikutnya ada tutup kaca atau tutup rumah kompas ya. Kaca rumah kompas atau tutup rumah kompas fungsinya ya untuk melindungi kompas bagian dalam, yaitu ada piringan, jarum kompas, dan juga ada cairan untuk menggerakkan piringan dan jarum kompas tersebut. Di dalam tutup rumah kompas atau kaca pelindung rumah kompas itu terdapat dua garis berwarna kuning yang biasa disebut garis stasioner ya. Garis yang lurus ke atas ini berfungsi untuk membantu menemukan angka atau derajat sasaran atau objek yang kita bidik. Jadi pada saat kita membidik, angka yang kita baca adalah angka yang satu garis atau berhimpitan dengan garis stasioner yang lurus ini. Oke. Selanjutnya ada yang namanya bezel. Bezel itu ya, kalau di sini warnanya hitam, bergerigi. Kalau dilepas itu seperti gelang. Maka ada juga yang menyebut ini gelang kompas. Seperti itu. Nah, gerigi yang ada di dalam bezel ini berjumlah 120 gerigi. Yang mana satu gerigi mempunyai nilai 3 derajat. Sehingga kalau dijumlahkan secara keseluruhan satu lingkaran penuh, 120 gerigi dikali 3 derajat sama dengan 360 derajat. Ini sesuai dengan angka yang berada di dalam lingkaran dalam piringan derajat. Kemudian berikutnya ada penggaris atau mista yang berskala 1/25.000. Ya, di sini ada skalanya 1/25.000. Yang artinya ini bisa digunakan untuk membaca koordinat ataupun mengukur jarak pada peta yang berskala 1/25.000. Selanjutnya ada takik. Takik yang terdapat di atas tutup kompas, dan ada juga takik yang berada di bagian belakang kompas ya, dekat dengan pengait bagian tengah. Takik ini berfungsi untuk membantu kita menemukan garis sumbu pokok kompas ya. Kompas kan berada di tengah ya. Kalau misalkan kita taruh kompas di peta ya, kita tidak bisa memberikan tanda di sini, tetapi kita hanya bisa memberikan tanda di ujung sini atau di ujung sini. Oleh karenanya di sini diberikan takik di depan dan di belakang, sehingga untuk menentukan garis sumbu pokok kompas itu kita mudah. Jadi tinggal
Kita lihat aja takik yang ada di sini, ini berarti sudah lurus dengan garis sumbu pokok kompas. Ataupun kalau di bagian belakang kita bisa lihat takik yang bagian belakang. Kurang lebih seperti itu ya bagian-bagian kompas bidik yang seperti ini. Oke, baik, itu tadi penjelasan tentang apa itu kompas, jenis-jenis kompas, dan bagian-bagian kompas beserta fungsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.